Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Renungan Kidi. Kembali bersama Kak Hans. Adik-adik apa kabar hari ini? Gimana sekolahnya? Gimana aktivitasnya sekarang ini? Semua semangat? Tetap sehat? Nah, jangan lupa jaga kesehatan supaya tetap fit, bisa melakukan aktivitas setiap hari, supaya kita bisa belajar, bisa bermain, dan kita bisa berprestasi. Hari ini, dari Renungan tanggal 23 September 2025, kakak akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Siswa Terrajin atau Siswa yang Paling Rajin. Nah, kisah ini didasarkan pada kitab Ester 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mau tahu gimana kisahnya jadi anak yang paling rajin? Nah, sebelum kita masuk, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa karena kami boleh kembali bertemu dalam Renungan Kidi pada hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan pada kami. Bapa, berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau belajar, agar kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, pada suatu ketika di hari Senin, Didi dan teman-temannya mengikuti upacara bendera di sekolah. Ibu Guru Mida menyampaikan sebuah pengumuman penting mengenai siswa paling rajin di sekolah untuk bulan ini. Anak-anak, ibu akan mengumumkan nama siswa paling rajin di sekolah kita. Kriterianya adalah anak itu tidak pernah terlambat ke sekolah, selalu membereskan meja belajar di kelas, dan rajin membantu guru dan teman-teman, serta mengikuti kegiatan sekolah dengan tertib. Nah, siswa paling rajin bulan ini adalah Didi. Wah, selamat Didi, keren sekali. Nah, adik-adik, Didi pasti sangat senang atas prestasinya. Demikian juga dengan tokoh yang kita akan baca sesaat lagi, yaitu Bapak Mordekai, yang tertulis dalam kitab Ester pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan. Maka Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir itu. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik,
bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Nah, adik-adik yang terkasih, Raja Ahasiweros memberikan penghargaan dan kehormatan kepada Mordekai karena jasa dan kebaikannya. Nih, dengar. Mordekai diangkat menjadi orang kedua setelah Raja Ahasiweros. Itu posisi yang penting loh. Berarti dia orang hebat. Mordekai dihormati oleh orang Yahudi dan gak cuma orang Yahudi, seluruh penduduk kerajaan juga hormat sama Mordekai. Nah, adik-adik yang terkasih, yuk kita semakin bersemangat dan giat belajar. Kenapa kita perlu bersemangat dan giat belajar? Kalau kita giat, kita rajin, kita akan dengan mudah meraih prestasi dan mendapatkan penghargaan karena usaha kita. Ada pepatah yang bilang, usaha tidak mengkhianati hasil. Kita rajin belajar, kita rajin baca buku. Kalau yang ada yang ikut bimbel, ikut les, kita rajin, kita ikut semuanya. Pasti ada hasil yang digapai. Kita sudah berupaya, Tuhan pasti akan bekerja untuk memberikan kita hasil terbaik. Dan yang paling penting jangan lupa, berdoa. Ora et labora. Berusaha sambil berdoa. Kita rajin belajar, kita usaha yang baik, pasti Tuhan akan memberkati usaha kita dan menghasilkan yang terbaik. Pasti semua senang kan kalau mendapatkan hasil yang memuaskan. Kalau itu ikut lomba, juara 1, atau kita di sekolah dapat ranking yang bagus, atau kita ikut ujian, hasilnya bagus nilainya semua. Mama senang, papa senang, kita juga pasti senang. Dan pasti akan bangga. Jangan lupa kalau sudah berhasil, kita tetap berdoa sama Tuhan, bersyukur atas prestasi yang kita gapai. Itu dia renungan dari Kahans hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, hari ini kami belajar dari kisah Bapak Mordekai yang diangkat menjadi orang kepercayaan raja, orang nomor 2 setelah raja. Yesus Kristus, kami mau Bapa untuk meniru sifat Mordekai yang giat, yang rajin, agar dia mendapatkan hasil yang terbaik Bapa. Kami berdoa untuk adik-adik dimanapun mereka berada, agar mereka juga memiliki semangat, memiliki tekad seperti Mordekai. Mereka mau berhasil dalam pendidikannya mereka mau rajin, mau giat Bapa, melalui segala proses, segala tantangan yang mereka hadapi, ujian, pelajaran di sekolah, setiap latihan mereka lakukan Bapak, agar mereka bisa menghasilkan yang terbaik. Hamba percaya mereka akan menjadi kepala bukan menjadi ekor Bapak, dan dalam usaha mereka akan memuliakan nama-Mu Bapak. Ajarkan mereka untuk selalu percaya kepadamu, berserah kepadamu dalam setiap usaha mereka, dan ajarkan mereka untuk bersyukur atas apapun hasil yang mereka terima Bapak. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi renungan dari Kahans. Sekarang, Kahans mau ingetin nih, jangan lupa untuk subscribe, nih tombol di bawah dipencet. Jangan lupa like, dan yang paling penting, bagikan ke teman-teman adik-adik semua, ke sahabat-sahabat adik-adik semua, supaya makin banyak yang menonton Renungan Kidi. Kita jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Tuhan memberkati.